Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya dalam ulas berita. Uber ya, ulas berita. Sahabat, beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan berita-berita yang sangat viral ya. Terlepas dari vonisnya Verdi Sambo karena kejujuran daripada Eliezer, kemudian ada juga kasus Kanjuruhan Irjen Niko Afinta, Kapolda Jawa Timur, terkait dengan kasus Kanjuruhan gara-gara anak buahnya jabatan Kapolda dicopot. Kemudian ada yang sementara berlangsung dan masih heboh sampai saat ini, yaitu Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat yang rencananya akan menggantikan Irjen Niko Afinta jadi Kapolda Jawa Timur, pun tersandung persoalan. Persoalannya sebenarnya nggak besar sih ya. Lawannya itu ya seperti salah satu contoh sahabat ya. Verdi Sambo, seorang irjen bintang 2, dengan kejujuran daripada Barada Richard Eliezer, akhirnya kerajaan Sambo runtuh. Ya kan? Iya. Kemudian Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta, gara-gara kasus Kanjuruhan yang hanya dilakukan oleh beberapa anggotanya namun menjadikan tewasnya beberapa warga sipil di Stadion Kanjuruhan, hanya gara-gara ulah anggotanya. Kemudian kali ini Irjen Teddy Minahasa, hanya gara-gara seorang Linda, kini pun menghadapi persoalan di sidang. Kita urut satu persatu sahabat. Irjen Verdi Sambo terlalu menganggap remeh dengan adanya Barada Richard Eliezer terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Seorang jenderal bintang 2 ini rencananya akan mengorbankan Barada Richard Eliezer. Namun akhirnya justru seorang irjen ini dihukum mati. Bahkan sudah terlebih dahulu di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anehnya, keajaiban justru tertuju pada Richard Eliezer, seorang Barada dengan hukuman 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan, dan tetap dipertahankan menjadi anggota Polri. Coba lihat, jenderalnya dipecat, tamtamanya Baradanya masih dipertahankan. Oke, itu satu. Terkait dengan kasus Kanjuruhan, pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan adalah tanggung jawab dari Kapolres Malang. Namun faktanya, tanggung jawab pun berada di pundak Irjen Niko Afinta, gara-gara ulah anggotanya yang kalau nggak salah ini pangkatnya kompol ya, yang sekarang disidangkan.
Irjen Niko Afinta ditarik ke Mabes. Yang berikutnya adalah Irjen Teddy Minahasa. Gara-gara seorang Linda, mungkin menganggap sepele, ini urusan dengan Linda nih, kan gitu. Linda siapa sih Linda? Itu kan mami pijat, gitu kan. Faktanya di sidang pengadilan di Jakarta Barat terlalu menganggap remeh. Dan tentu saja hal ini akan memberatkan Teddy Minahasa. Dan saya yakin dengan berbagai cara untuk berkelit, Teddy Minahasa tidak akan terbebas dari perkara ini. Kenapa demikian? Ada bukti chat. Chat ke Linda, chat ke Dodi. Itu jelas. Seorang jenderal Irjen ya, berpangkat bintang 2. Kemudian ngechat masalah narkoba untuk terkait dengan penjualan narkoba, justru itu sangat tidak pantas ya. Dalam fakta persidangan terkuak bahwa ternyata Irjen Teddy Minahasa adalah, dari pengakuan Linda ya, sebagai suami siri dari Linda Pujiastuti. Dan Linda Pujiastuti memiliki bukti dan didukung fakta. Sulit bagi wanita mengatakan iya kalau tidak benar. Dan ini Linda Pujiastuti mengatakan yang sebenarnya. Terakhir sahabat, ini kasus yang masih heboh. Bukan dari kepolisian ya, tapi ini ditangani oleh polisi. Kasusnya Rafael Alun Trisambodo, salah satu pejabat di Kementerian Keuangan, di Ditjen Pajak, jatuh berantakan gara-gara ulah putranya. Jadi ini menjatuhkan hal-hal yang besar itu dari yang kecil. Tadi Ferdy Sambo rencananya mengorbankan si Richard Eliezer dari Tamtama, tidak bisa. Irjen Niko Afinta, ulah daripada anggotanya jauh di bawahnya, membuat Kapolda Jawa Timur ditarik. Kemudian Irjen Teddy Minahasa, gara-gara seorang mantan mucikari, seorang koordinator Mrs. Panti Pijat ya bahasanya ya, akhirnya juga sekarang menghadapi proses persidangan. Terakhir ini adalah si Rafael Alun Trisambodo yang anaknya ya, saya Dendi ya, melakukan penganiayaan. Akhirnya terkuak hingga akhirnya hartanya mencurigakan dan akhirnya sahabat dipecat dari Kementerian Keuangan. Masih lagi rekeningnya diblokir, masih diproses di KPK. Ini benar-benar ya sahabat ya. Mbak Goliat bertemu dengan David ya, David dan Goliat. Ini membuat semuanya lah harus was-was. Jangan berpikir bahwa orang-orang kecil tidak mampu menjatuhkan orang besar. Faktanya ini ya. Yang terakhir ini adalah Rafael Alun Trisambodo akibat ulah anaknya. Apa urusannya sebenarnya dengan jabatan bapaknya? Nggak ada. Tapi sahabat, rekeningnya diblokir, hartanya diusut, jabatannya dipecat.
orangnya diperiksa di KPK, semua jadi berantakan. Ini adalah ulasan beberapa hari terakhir ya terkait dengan kasus-kasus besar yang sangat viral di Indonesia. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain. Ya, termasuk ada pesantren di Jombang itu ya, gara-gara ulah putra santrinya jadi pesantrennya sampai wah sudahlah, itu ternyata hal-hal yang kecil bisa menjatuhkan hal-hal yang besar. Jadi ada filosofi terkait dengan David and Goliath ya, itu benar-benar ada, sahabat. Ada apa sebenarnya ini? Ada apa? Itu sahabat ya, ulasan berita viral di Indonesia kali ini. Ini sebagai introspeksi diri kita sendiri yang berpangkat jenderal ya, jangan menganggap sepele anak buahnya. Yang berpangkat jenderal ya harus wanti-wanti kepada anak buahnya. Yang berpangkat jenderal ya tolong ya dijaga sikapnya, moralnya, mentalnya ya. Sudah hilangkan itu yang terkait dengan panti pijit, karaoke dan sebagainya. Ini hanya mengingatkan, sebab kesalahan kecil saja bisa menjatuhkan Anda. Gugur bintangnya, sulit untuk meraihnya, namun gara-gara sepele mudah untuk menjatuhkannya. Termasuk para anak-anak pejabat, bapak-bapaknya ya, agar dinasihati putra-putrinya untuk tidak ya sok-sokan lah bahasanya. Jangan sok-sokan, jangan menampilkan hidup yang bergaya hedon dan sebagainya. Apalagi di media sosial, berbahaya. Itu saja sahabatku. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.